Halo, sekarang kita akan membahas bagaimana mengarsir di AutoCAD. Eh, di pembahasan arsir ini kita membahas arsiran pattern yang sudah disediakan oleh AutoCAD ya. Nah, berarti nanti kita akan ada tutorial lagi bagaimana memasukkan atau load pattern di AutoCAD yang telah kita download. Oke. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan kotak 6 kotak ya untuk kita arsir. Apabila kita mau mengarsir, yang harus kita ingat, objek yang akan kita arsir harus tertutup. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi kalau ini saya mau arsir H seperti itu, kemudian ini bisa, kalau saya klik maka dia bisa diarsir. Nah, kalau objek ini tidak tertutup, contoh seperti ini, misalkan saya potong ya, saya arsir, saya klik, nah dia nggak mau. Nah, kalau seperti ini ya, ada keterangan seperti ini, berarti arsir tidak bisa kita berikan di objek kotak tadi. Kenapa? Karena dia punya jarak. Dia ini ya, punya jarak. Jadi harus objek yang tertutup. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke apa objek yang kita arsir. Jadi perintahnya itu kita bisa ketikkan H enter H gitu ya. Nah, di sini ini patternnya banyak ya, dimulai dari solid dan seterusnya bisa kita pilih. Misalkan kita ambil yang solid, kita klik, nah maka jadi seperti ini, kemudian enter. Kita coba dengan yang lain, H enter. Saya ambil misalkan tipenya kita bedakan dengan di contoh ya, misalnya saya untuk cor-coran. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kalau ininya terlalu besar atau terlalu lenggang, kita mainkan saja skalanya ya. Misalnya saya klik dulu. Nah, ini angka satu ini kita rubah. Misalkan ini terlalu besar. Kalau misalkan di sini skalanya angkanya sudah satu, angka satu aja ya, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, angka satu, berarti di bawah angka satu kita masukkan. Bisa 0, sekian. 0, ingat koma itu untuk memberikan koma di AutoCAD titik ya. Jadi bukan koma. Misalkan saya berikan separuhnya berarti 0,5 atau cukup titik 5, enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita enter ya. Nah, kemudian kita coba arsir yang lain, kita hatch lagi. Nah, misalkan saya mau pakai yang tipe bata ini ya. Dan saya coba klik. Nah, ini kelihatan tuh. Nah, ini misalkan terlalu besar. Nah, berarti kita klik dulu. Ini ya kita rubah aja. Misalkan titik 1. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar, kita rubah lagi titik 3 misalkan. Kalau sudah, enter lagi. Seperti itu ya. Kita coba lagi yang miring ya. Kita arsir lagi. Nah, ini saya misalkan patternnya saya kasih ANSI 32. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ini kalau kita tidak di zoom, posisi seperti ini seolah-olah solid ya. Tapi kalau kita zoom, dia keluar garis miringnya. Nah, berarti ini terlalu kecil skalanya, harus kita besarkan. Misalkan kita kasih 1, oh masih ya, baru kita besarkan lagi 5 misalkan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, enter. Misalkan sekarang kita akan membuat arsir yang sebelah kanannya tapi posisinya berlawan arah ya, seperti yang sebelah kirinya tadi. Kita buat H enter. Nah, ini seperti ini. Nah, ini skalanya sudah dapat di 5, tapi kemiringannya pengennya berlawan arah ya, kita kasih angle, kita mainkan, kita rubah ya. Ini kan posisi di vertikal adalah 45 derajat. Kita masukkan misalkan 45 derajat menjadi vertikal ya. Dihitung dari kemiringan pertama ya. Jadi awal miringnya seperti ini. Jadi dihitung dari yang kemiringan pertama. Kita coba tambahkan 45 lagi biar berlawanan arah dari yang sebelah kirinya. Berarti 50 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dapat, enter. Begitu ya. Nah, jadi skala untuk memperbesar atau memperkecil si objeknya, kalau kemiringan arah kita bisa mainkan di angle-nya ya. Nah, saya arsir lagi. Misalkan saya mau buat yang ini crossing ya.
seperti, nah inilah nggak apa. Nah seperti ini, saya klik dulu misalkan ini kurang besar, kita besarkan misalkan 20 ya, kelihatan. Ini umpama pengen ini seperti jaringnya, tapi kita pengen berdiri tegak ya, berarti tinggal kita mainkan, misalkan kita kasih 0 dulu, coba 45. Nah seperti ini misalnya, kemudian enter seperti itu. Nah ini biasanya untuk pola lantai ya, kalau di arsitek itu untuk bikin pola lantai. Nah kalau ini kita lihat di area sebelah sini dia nggak proporsional ya, ada kecil kan, kecil atasnya tuh seperti ini, nggak pas, nggak seimbang. Nah untuk kita memberikan pola keramik itu nggak bisa seperti ini ya, nanti kurang bagus juga untuk previewnya. Ini bisa kita modifikasi, kita coba klik dulu si arsirnya, kemudian kita klik yang sebelah sini, option sini. Nah sekarang saya bahas untuk versi AutoCAD 2010 tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ketik H enter, keluar bagian seperti ini, baru nanti ada pilihan patternnya di sini. Nah seperti ini tampilannya, jadi nggak ada di ribbon ya. Nah kembali ke permasalahan tadi, kita mau buat ini seimbang ya, nggak kecil nggak besar seperti itu, proporsional. Kita bisa ke H origin, kemudian kita klik default to boundary extendnya, kemudian kita ganti menjadi center. Coba kita lihat preview. Nah seperti ini ya. Kalau sudah di enter, kemudian selesai, close H editor. Yang sobat harus perhatikan di sini, arsir ini seperti polyline ya, seperti blok-blokan. Jadi kalau misalnya saya copy dulu, misalkan ini saya punya kotak seperti ini misalkan ya. Nah ini kita mau trim, kita coba. Nah dia agak lama pasti. Kenapa? Karena membaca apa namanya, ini saya cepat kebetulan karena RAM berpengaruh ya. Kalau lama kadang dia loading lama sampai fatal error karena arsir ini agak berat. Jadi kalau RAM kita misalkan hanya 2 GB ya, hindarilah untuk trim arsiran atau select arsir manual seperti ini ya. Oke. Nah ini polyline, jadi maksud saya kalau kita punya objek seperti tadi, bisa copy kotaknya ya, tadi dengan cara trim rapi ya, jadi ini tetap arsiran. Nah ini kalau kita explode, arsirannya pecah manual tuh, dia pecah ya. Jadi arsiran jangan di-explode, di trim bisa, jangan di-explode. Kalau memang kebutuhannya seperti ini ya, lebih baik kalau saran saya mendingan kita copy kotaknya gitu ya, kemudian diarsir manual aja. Tadi ya, misalkan saya ambil yang ini, nah seperti itu, jadi jangan di-explode. Nah kemudian arsir juga bisa kita rubah ya patternnya dengan cara match properties, atau istilah teman-teman dulu saya diketrik gitu ya. Jadi ini kita punya kotak, kita pengen arsiran seperti yang di sebelah kiri, kita MA enter, ambil objeknya, kemudian select. Nah bisa seperti ini gitu ya. Untuk warna ini bisa dirubah, misalkan manual ya, saya ambil, klik manual, select, kemudian layer di sini kita bisa ganti. Nah escape jangan lupa, jangan di enter, kemudian sama select manual, ganti. Nah bisa escape, bisa seperti itu ya. Apakah bisa atau ini ya, apakah bisa diarsir di match prop? Bisa, MA ya gitu ya. Jadi MA tetap berlaku seperti menyamakan style layer, nama layer, untuk warna arsiran bisa, jenis atau pattern arsiran juga bisa ya. Jadi untuk yang arsir tadi itu kita bisa lihat di sini patternnya, ini ada banyak yang bisa dicoba-coba nanti. Kemudian hasil arsirnya jangan di-explode. Kenapa? Kalau di-explode nanti pecah ya, seperti ini. Saya ulangi lagi, saya explode. Nah jadi nanti kerjaan baru. Nah selain itu arsir juga objek yang bisa diarsir adalah objek yang tertutup, seperti yang pertama kita bahas,
Jika kotak atau ada objek yang terbuka, maka tidak bisa diarsir. Oke, sampai di sini untuk materi arsir. Sampai bertemu dengan materi yang lainnya.